Shalom Horas, selamat pagi sahabat GKPS TV. Kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan dan untuk itu marilah kita berdoa. Bapa yang kekasih, terima kasih untuk anugerah Tuhan, hari baru boleh kami jalani dalam kehidupan dan biarlah kami menjalani hari ini dengan melakukan kehendak-Mu dan biarlah firman-Mu menuntun kami. Terpujilah nama-Mu, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita pagi hari ini diambil dari surat Roma pasal 12 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan tertulis di sana. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, menjalani hidup beriman kepada Yesus Kristus itu harus nyata juga dalam pembaharuan kehidupan kita. Dan pembaharuan hidup bagi kita pada pagi hari ini lewat firman yang kita baca tadi dinyatakan dalam dua hal. Yang pertama, hidup yang kita jalani ini janganlah lagi sama dengan cara hidup atau sikap hidup yang berdasar dari memenuhi keinginan duniawi kita. Itulah yang diartikan dengan firman tadi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Sebab pada intinya, cara hidup yang demikian memisahkan hidup kita dari Allah. Dan hal itu tentu bertentangan dengan kehendak Allah. Yang kedua, hal itu bisa kita jalani, yaitu pembaharuan itu juga mencakup dalam perubahan budi kita atau akal budi kita, di mana kita sudah dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan itu berarti kita haruslah menjalani kehidupan ini dalam hikmat yang dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, dari kedua pembaharuan hidup yang kita alami oleh iman kita kepada Yesus Kristus ini, haruslah nyata terbukti di dalam hidup kita sebagai buah dari pekerjaan Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita yang percaya kepadanya. Dan itulah yang dinyatakan dalam perubahan hidup seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yaitu cara hidup dari sama dengan dunia ini, dan lihatlah sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudara, lewat hidup yang demikianlah juga orang lain dapat melihat dan merasakan Kristus hidup di dalam diri kita, yang nyata boleh mereka alami lewat kita menaburkan sukacita, mengerjakan kasih, dan menularkan damai sejahtera, hidup dalam kesabaran, dalam kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, melakukan kemurahan dengan segala kebaikan, dan semua itu adalah buah roh seperti yang disebutkan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23 itu. Namun saudara-saudara, masalahnya sekarang adalah hidup yang kita jalani ini juga masih dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dunia ini. Sebab kita masih hidup di dalam dunia ini, di mana kuasanya dapat saja bekerja di dalam diri kita juga. Dan hal itu yang nyata untuk mempengaruhi diri kita tidak mau dipimpin oleh roh.
tidak tunduk kepada tuntunan Roh Kudus. Dan hal itu terjadi bisa saja oleh karena kita kembali lebih percaya kepada pikiran-pikiran dunia ini, kemauan-kemauan dunia ini, atau meletakkan hidup kita terhadap apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Atau kita lebih menaruh takut terhadap kuasa-kuasa dunia ini dengan segala tuntutannya. Khawatir terhadap banyak hal, sehingga kita kemudian jatuh kepada sikap mengandalkan diri daripada iman terhadap pemeliharaan Allah bagi hidup kita. Padahal firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 8 ayat 15 telah mengatakan, kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan sebagai anak Allah, tentulah kita harus hidup di bawah pimpinan roh Tuhan dan hidup seturut dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, karena hidup kita telah dimerdekakan oleh Kristus, marilah kita memilih hidup di bawah pimpinan Roh Tuhan. Marilah kehendak bebas kita tujukan untuk hidup di bawah tuntunan Roh. Sebab bila kita hidup di bawah tuntunan Roh, itulah yang menjadikan kita dapat menyatakan hidup baru dan terlihat di dalam perilaku dan sikap hidup kita yang mengalami pembaharuan dalam kehidupan ini. Dan itulah ibadah kita yang sejati kepada Tuhan. Amin. Terpujilah namanya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Yesus, Engkau yang telah memperbaharui hidup kami, dan di dalam tuntunan Roh-Mu, kiranya kami boleh menjalani kehidupan yang melakukan kehendak-Mu. Biarlah nyata itu semua terjadi dalam diri kami yang percaya kepada-Mu, dan biarlah terpuji nama-Mu. Dalam Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin.